Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke bab yang baru ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala Taib. Babu salati 'alal mayyiti wa huduri dafnihi wal mukthi inda qabrihi ba'da dafnihi. Taib. Masuk dalam kitab Iyadatul Marid, kitab menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah. Kemudian masuk ke dalam babu salat 'alal mayyit, salat di atas jenazah dan menghadiri penguburannya. Dan kita sudah sampai ke hadis keberapa sekarang? Terakhir hadis keempat ya, atau hadis kelima? Taib. Terakhir hadis keempat, sekarang masuk kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslima, sesungguhnya orang muslim apabila dia menjenguk saudaranya yang muslim, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a, maka senantiasa dia berada di khurfatil jannah sampai dia kembali. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa ma khurfatul jannati, dan apa itu khurfatul jannah? Qala, Rasul bersabda, janaha, maka Rasul mengatakan yaitu kebun surga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi keutamaan, salah satu keutamaannya seseorang menjenguk orang yang sakit ya, maka seseorang yang menjenguk orang sakit dia digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti berada di khurfatil jannah, di kebunnya surga, sampai dia kembali keluar dari rumah yang sakit itu. Artinya sampai dia kembali dari menjenguk orang sakit.
Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya menjenguk orang sakit, ya, salah satu keutamaannya dia sedang berada di kebun surga. Baik. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada juga taman surga. Idza marartum min raudatin min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman daripada taman-taman surga, maka bergegaslah kalian mendatanginya. Kata Umar bin Khattab, wa min riyadil jannah majlisul ilm. Dan termasuk dari taman surga adalah majlisul ilm. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang baina minbari wa maqbari raudatun min riyadil jannah. Antara masjidku, mimbarku, kata Rasul, dan antara kamarku, kuburan. Karena Rasul ketika wafat, maka seorang nabi itu dikuburkan di mana beliau wafat. Karena ketika itu wafatnya di kamarnya Aisyah, maka dikuburkan di kamarnya Aisyah. Ya, sedangkan kamarnya Aisyah itu dekat ke masjid Nabi SAW. Antara rumahku, antara kuburannya Rasulullah dengan minbarnya Rasul, raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Dan keutamaan, ya, bagi orang-orang yang mendatangi taman-taman surga. Taman-taman surga yang dimaksud adalah thalabut majlisul ilmi, juga taman surga yang dimaksud adalah antara kuburannya Nabi dengan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun termasuk taman daripada taman surga. Ya, raudhah namanya. Sehingga orang-orang yang umrah atau haji kalau di Madinah itu berebut dengan raudhah. Karena di sana doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Maka termasuk sebuah taman yang ada di surga adalah termasuk namanya raudhah. Termasuk taman-taman surga. Ya, termasuk taman-taman yang ada di surga adalah raudhah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seseorang ketika dia menjenguk orang sakit, maka dia fi khurfatil jannah, dia berada di dalam khurfahnya jannah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu khurfah jannah? Ai janaha, maksudnya adalah taman-taman surga. Ini menunjukkan apa? Tentang keutamaan, ya, iyadatul marid, menjenguk orang sakit, karena seakan-akan dia berada di taman surga. Juga tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu, karena dia termasuk di dalam raudhah min riyadil jannah. Juga keutamaan seseorang mendatangi raudhah yang ada di Masjid Nabawi, ya, keutamaannya, karena termasuk bagian daripada bagian taman-taman surga. Sampai Rasulullah juga ada Uhud. Sebagian dalam riwayat disebutkan bahwasanya Uhud adalah sebuah gunung yang ada di surga. Ya, Uhud ini adalah sebuah gunung yang ada di surga. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam hadis yang tadi disampaikan, ini sudah kita bacakan ya keutamaannya tentang menjenguk orang sakit, ya. Dan juga adab-adabnya. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang adab-adab orang yang menjenguk orang sakit, ya. Ini sudah kita bacakan. Kemudian hadis yang kita masuk ke hadis yang ke-6. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan, tidaklah seseorang muslim menjenguk muslim yang lainnya ghudwatan di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, kecuali akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai sorenya. Jadi ketika seseorang dia menjenguk saudaranya muslim yang lain di pagi harinya, apa pahalanya? Maka malaikat akan bersolawat kepadanya 70.000 malaikat. Dan sholat di sini artinya doa, mendoakan. Ya, mendoakan orang yang sedang menjenguk orang sakit sampai kapan? Sampai sorenya. Wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih.
Dan apabila dia menjenguknya di sore hari, maka akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, ya, dan terbukti bagi dia akan mempunyai kharif di surga. Dan kharif di sini adalah dikatakan oleh Imam Tirmidzi, al kharifu at-tamrul makhruf ai al mujtana. Taib, kurma yang matang gitu ya. Kharif ini adalah kurma yang matang. Ini salah satu keutamaan menjenguk orang sakit, akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya, akan didoakan oleh 70.000 malaikat, bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan salawatnya malaikat kepada Nabi artinya mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat malaikat kepada makhluk Allah, kepada hamba Allah manusia adalah mendoakannya, beristighfar kepadanya. Taib. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yadul ala fadilati iyadatil marid. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Ya, wa annahu in kana fi shabah falahu hadal ajru. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka dia mendapatkan pahala ini, yaitu apa? Didoakan oleh 70.000 malaikat. Begitu pula kalau dia menjenguknya di sore hari, akan didoakan, bersalawat kepadanya sampai pagi hari. Taib. Kemudian hadis yang ketujuh, masih seputar dengan iadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridainya. Qala berkata, kana gulamu yahudiyun yakhdumun nabi. Terbukti ada seseorang gulam, ya, anak kecil atau gulam, seorang anak Yahudi, yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadimnya Nabi, artinya membantu Nabi. Famarido, maka pembantu Nabi orang Yahudi ini marido, sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi datang menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, maka Nabi kemudian duduk di sisi kepala orang Yahudi ini. Faqala lahu, dan Nabi mengatakan kepadanya, aslim, masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi, maka orang Yahudi ini, si anak Yahudi ini, ketika Rasulullah mengatakan masuk Islamlah kamu, maka dia pun melihat kepada bapaknya, wa huwa indahu, dan bapaknya ada di sisinya. Faqala, maka berkata bapaknya, ati Abul Qasim, taatilah oleh kamu Abul Qasim, yaitu Rasulullah, ya, Abul Qasim. Fa aslama, maka orang Yahudi ini pun masuk Islam. Fa kharajan nabiyyu, maka Nabi keluar, wa huwa yaqul, dan Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat anqadahu minan nar, yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada beberapa faedah kata Syekh. Yang pertama, jawaz istikhdamil Yahudi, bolehnya mengambil pembantu orang Yahudi. Bolehnya mengambil pembantu orang Yahudi. Yani an yastakhdimahumul insanu wa yaj'aluhum khadaman indahu, artinya menyewa orang Yahudi sebagai pembantunya. Wa hadza bi syartin an ya'mana min makrih, tetapi tentunya dengan syarat dia merasa aman dari makar orang Yahudi ini. Karena orang Yahudi yang membantu Rasul dia gulam. Gulam ini artinya apa? Masih kecil, ya, sehingga tidak mengkhawatirkan makarnya. Karena para Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau disihir oleh orang Yahudi, ya, yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha, selama 2 hari Rasulullah ini terkena sihir. Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya oleh malaikat Jibril, ya, Nabi SAW ini disihir, dan sihirnya itu diikat buhulnya rambut Nabi SAW, yang kemudian diletakkan di sebuah sumur yang tidak terpakai. Ketika diperiksa sumurnya ternyata betul,
Ya, ada buhul yang diikat di sana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibakar. Dan Nabi kemudian tersadarkan dari sihirnya. Ini pertama menunjukkan bahwasannya boleh selama apa seseorang dia merasa aman dari bahayanya orang Yahudi ini. Kenapa? Li'annal yahuda ashabu makrin wa khadi'atin wa khiyanatin. Karena kata Syekh Utsaimin, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang suka membuat makar dia, tipu daya. Wa khadi'atin wa khiyanatin, dan suka menipu, ya. Suka bikin kekacauan, suka menipu. La yakaduna yufuna bi ahdin wa la yuduna amanatan. Hampir-hampir mereka tidak pernah menunaikan janji dan tidak memenuhi amanah. Lakin akan tetapi idza amanahu, akan tetapi kalau dia mempercayainya, artinya Yahudi ini kelihatan baik gitu ya, dia tidak akan berbuat makar sama kita, betul-betul kita percaya sama dia, fala ba'sa, maka yang seperti ini tidak mengapa untuk menjadikan orang Yahudi itu sebagai pembantunya. Karena ini dalil ya, Nabi SAW mempunyai pembantu seorang Yahudi. Kemudian dalam hadis yang tadi juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa fihi aidan dalilun ala jawazi iyadatil maridil yahudi. Yang kedua tentang bolehnya menjenguk orang sakit walaupun yang sakitnya ini orang Yahudi. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadal gulam, karena Nabi menjenguk anak kecil orang Yahudi ini. Taib. Walakin yahtamilu an takuna iyadatan nabi lahu kanat min ajli khidmatihi iyahu wa nahada min babil mukafaah. Tetapi mungkin juga Nabi menjenguk orang Yahudi ini karena orang Yahudi ini sebagai pembantunya. Ya, banyak jasa yang dilakukannya, dan juga Nabi SAW menjenguknya untuk apa? Untuk mengajak kepadanya masuk Islam. Jadi kalau ada orang Yahudi sakit, kemudian kemungkinan besar dia lebih menerima dakwah, ya, ketika dia sakit, maka itu kesempatan. Kita punya teman orang Nasrani, orang Yahudi, ketika dia sakit, kita punya kesempatan untuk menasihati dia misalkan, biar dia lebih bisa menerima dakwah ketika dia sakit. Kalau itu memungkinkan itu terjadi, berarti apa? Menunjukkan bolehnya. Karena Nabi menjenguk orang Yahudi ini dan mengajak Islam kepadanya. Sampai kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, takunu mustahabbatun, bahkan bisa jadi perkaranya menjadi mustahab idza kana al-insanu yuridu an yaridu alaihimul Islam. Bahkan menjenguk orang kafir ini bisa jadi mustahab. Apa itu mustahab? Disukai, dianjurkan kalau tujuannya adalah an yaridu alaihil Islam, untuk menawarkan Islam. Ya, tujuan kita mendatangi orang Yahudi, orang Nasrani, apalagi tetangga kita gitu ya. Dia sedang sakit, kita datangi dia, menjenguk dia untuk menawarkan Islam ketika dia sedang sakit, maka ini tentunya dianjurkan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab kamu, karena dakwahmu, khairun laka min humrin na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi kalau ada seseorang masuk Islamnya karena ajakan kita, maka apa? Kita mendapatkan pahala yang lebih baik daripada humrun na'am. Humrun na'am ini unta merah, unta bangsawan, ya, unta yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang besar ketika itu. Artinya unta mahal sekali, unta merah ini. Ya, jadi balasannya apa? Lebih baik daripada unta merah. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu menawarkan Islam, artinya menunjukkan hidayah kepadanya. Hidayatul bayan, menjelaskan. Adapun yang membuat orang itu masuk Islam dan tidaknya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya apa? Hanya menunjukkan saja. Ya, kita hanya menunjukkan saja. Kemudian dalam hadis ini juga kata Syekh Utsaimin, fihi dalilun ala annahu yanbaghi ala man adal maridha an yurshidahu ilal haq. Di sini juga ada dalil sepantasnya bagi seorang yang menjenguk
ketika dia menjenguk untuk menunjukkan kepada yang dijenguknya apa? Kebenaran. Menasehatinya gitu ya. Ketika kita menjenguk, memberikan apa? Motivasi, semangat, memberikan apa namanya? Dorongan biar cepat sembuh dia. Ya, dia biar apa namanya? Bangkit. Karena seorang yang sedang sakit biasanya apa? Biasanya dia putus asa gitu ya, futur. Dia down, lemah. Makanya kita datang menjenguknya bukan hanya kemudian mendoakannya saja, tapi apa? Memberikan dorongan, ya, memberikan motivasi agar dia bangkit gitu ya. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang justru ketika kita datang memberikan motivasi, dorongan, akhirnya dia termotivasi untuk bisa sembuh. Kadang-kadang bisa sembuh. Ya, karena apa? Dorongan kita. Maksudnya dia termotivasi, tafaul. Ya, untuk senantiasa optimis ya dengan kesembuhan. Bahkan kemarin dijelaskan ya oleh Syekh Utsaimin, tidak boleh seseorang membuat pesimis. Datang kepada orang yang dijenguk, kemudian kita katakan, didinya mah beki dia teh asa beki parah gering teh. Wah, tuh beki parah kena. Beki gering diketukeun mah. Tapi kalau kemudian walhamdulillah semakin hari semakin kelihatan semakin sehat, semakin kelihatan semakin seger gitu ya. Walaupun ente gitu. Tapi itu bisa apa? Mendorong dia untuk apa? Untuk bisa optimis. Ya, untuk bisa optimis. Husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di dalam hadis ini ada dalil ala annal abba qad yu'athiru ibnahu bil khairi wa huwa la yaf'aluhu. Di sini ada dalil bahwasanya seorang bapak itu kadang-kadang bisa memberikan pengaruh kepada anaknya walaupun si bapak tidak melakukan kebaikan itu. Di sini apa kata bapaknya ketika anaknya ditawarkan Islam oleh Rasulullah? Dia melihat ke bapaknya, kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam. Dalam kondisi bapaknya nggak Islam, dia tetap masih dalam Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Pengaruh bapak itu besar ya, kuat pengaruhnya. Sehingga jangan kemudian kita menyandarkan keberhasilan anak itu kepada ibu saja. Menyerahkan semuanya kepada ibu, tidak. Walaupun kita melihat Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Malik, kalau kita baca sejarahnya, itu mereka tumbuh kembangnya itu di atas bimbingan ibunya. Karena orang tuanya sudah meninggal ketika beliau masih kecil. Bimbingan ibunya, kemudian diperintahkan untuk mendatangi Syekh Fulan, akhirnya apa? Menjadi ulama besar semua. Tetapi tentunya tidak terlepas dari, artinya bukan berarti kita menyerahkan itu kepada ibu gitu ya. Karena kita seharian di luar kerja, akhirnya kita menyandarkan urusan anak-anak semuanya ini kepada istri kita. Nggak bisa seperti itu. Ya, karena apa? Pengaruh bapak itu kadang-kadang lebih besar. Ya, bisa menjadi lebih besar. Sehingga perlu untuk kemudian seorang ayah ikut andil ya di dalam permasalahan pendidikan anak ya. Taib. Kemudian kita masuk ke bab setelahnya. Sekarang babu mayud abihi lil marid, bab apa yang diucapkan dan didoakan untuk orang yang sakit. Jadi ketika kita datang menjenguk orang yang sakit, kira-kira apa nih doanya? Apa nih ucapannya? Ya, doa yang kita berikan kepada orang yang sakit. Di sini dibawakan beberapa hadis ya oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ishtakal insanu syai'an minhu aw kanat bihi kurhatun aw jurhun, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Taib, dari Aisyah semoga Allah meridainya,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada seseorang, ya, seorang manusia, dia mengeluhkan sesuatu, baik karena kurhatun, baik karena luka, au jurhun, sama juga luka gitu ya. Apabila ada seseorang datang kepada Nabi mengeluhkan sesuatu karena luka yang dialaminya, karena penyakit yang dialaminya atau luka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakada, maka Nabi SAW menggerakkan dengan jarinya seperti ini. Wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi, kemudian Sufyan bin Uyainah, seorang rawi hadis, ya, menunjukkan telunjuknya ke tanah, ditawelkeun ke tanah gitu ya. Tsumma rafa'aha, kemudian mengangkatnya, wa qala bismillah, dan mengatakan bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna. Bismillah, dengan tanah dengan tanah bumi kami dan dengan air liur sebagian kami, insyaallah menyembuhkan orang yang sakit di antara kami, biidzni rabbina, dengan izin dari Rabb kami, muttafaqun alaih. Jadi kalau kita lihat dari sini, hadis pertama dan kedua, nanti akan ini kan. Jadi hadisnya apa? Hadisnya ketika kita mendatangi orang sakit, apapun sakitnya, baik luka atau dia ada sakit apapun itu ya, di bagian mana di badan ini, kemudian mengambil tanah, bukan tadi toleskeun karena tanah gitu ya, kemudian pakai air liur, diusapkan bismillah. Diusapkan bismillah, mengucapkan bismillah. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat ya, kemudian dengan air liurnya mengusap kepada mata Ali bin Abi Thalib sehingga kedua matanya sembuh, ka'alam yakun bihi wajah, sampai saking sembuhnya seakan-akan tidak pernah sakit matanya. Padahal matanya tuh lagi sakit-sakitnya. Langsung diusap dengan air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat rawi di sini Sufyan bin Uyainah menunjukkan bahwa ini bukan kekhususan bagi Nabi. Ya, jadi kalau kita, kata Syekh Utsaimin disebutkan ya di sini, kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwasanya apa yang dicontohkan oleh Nabi bisa bermanfaat, artinya Allah mengizinkan kesembuhan itu, maka lakukan. Jangan merasa ragu. Misalkan nih ada anak kita jatuh luka, colek tanah atau bismillah, colek tanah, usapkan karena luka anak. Tapi bagi siapa? Bagi yang yakin, kata Syekh Utsaimin. Kalau bagi yang tidak yakin, jangan pernah melakukan itu. Ya, kalau dia merasa ragu akan kesembuhannya. Ya, apalagi maknya gitu ya. Tanah kan kotor, jaram dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga justru akan menjauhkan kita dari keyakinan hadis sahih ini gitu. Kalau kira-kira ini hadisnya Bukhari Muslim, berarti sahih. Berarti perlu kita tanamkan keyakinan. Kira-kira yakin colek dan air liuran usapkan, kalau enggak ya sudah kita ke medis misalkan. Ya untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk anak kita misalkan, boleh dilakukan. Baik. Bisa akhirnya dikultuskan ya. Tapi ini sebetulnya begini, sampai kata Syekh Utsaimin, kita bacakan kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Al-amrul awal, perlu diperhatikan kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, kuwatul yakin fi hadad da'i bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sawfa yashfi hadal marid. Yang pertama, kita harus kuat keyakinan kita. Ya. Bahwasanya orang yang melakukan ini betul-betul yakin bahwasanya Allah akan menyembuhkan penyakitnya dengan cara itu. Dengan cara tadi bismillah, kan ruqyah, ada ruqyah tuh, bismillah, oleskan tanahan sedetik gitu. Ya. Jadi apa? Jadi yang paling kuatnya apa? Yakin dengan cara itu Allah akan menyembuhkan. Tapi kalau tidak ada keyakinan atau dia ragu, sebaiknya jangan dilakukan itu. Ya. Karena khawatir justru dia meragukan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan dia justru meragukan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Oh, itu beda ya. Batu petir teh. Ponari teh ya. Ya, berarti harus didasari atas keyakinan. Kuat, harus yakin kuat. Taib, sampai kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, warikul mu'min tahirun aidan. Jadi di sini ada dua benda suci yang dijadikan satu. Yang pertama adalah air liurnya orang beriman. Yang kedua adalah tanah, karena tanah itu suci. Fa'ijtami'u tahuron, maka berkumpul dua perkara yang suci, yaitu air liur bersama tanah, ma'akuati tawakkuli 'ala Allah, didorong dengan ketawakalan yang sangat kuat kepada Allah. Dan juga apa? Thiqatun bihi, dan percaya sama Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit dengan cara dioles. Tapi hari kira-kira lukana perlu dijahit matong wawalane ku tanah dan ku ciduh gitu, jangan. Kayak bisa malah sakit ya. Tentunya sesuatu yang luka yang sifatnya mudah atau yang remeh, bukan remeh, yasir gitu, yasir itu sedikit gitu ya. Kalau sekiranya perlu dijahit dan lukanya nganga gitu, menganga, terbuka lebar, ya itu mah dijahit. Khawatir kalau enggak justru malah ya jarah masuk dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada rahet-rahet yang ya nggak perlu dijahit gitu ya. Bismillah dengan itu. Taib. Dan yang kedua kata Syekh Utsaimin, qabulul marid lihada wa imanihi bi annahu sayanfa. Yang kedua, yang sakit itu dia harus menerima dengan pengobatan itu. Dan dia meyakini, mengimani bahwasanya proses ini akan bermanfaat untuknya. Kita mengobati dengan cara itu anu diobatana, nah ieu mah meureun kieu gitu ya. Dia menolak itu. Jangan. Ya. Ini mah dua-duanya betul-betul tahu hadisnya, ternyata hadisnya Bukhari Muslim sahih. Sebagai bentuk thiqah kita kepada Allah dan kepada Nabi, nggak apa-apa kita lakukan saja. Taib. Amma kana idza kanatil mas'alatu ala wajhi tajrubati. Adapun apabila permasalahannya dia melakukan itu ala wajhi tajrubah ini percobaan, sehingga nyoba-nyoba sugana benar sembuh gitu ya. Fa inna dzalika la yanfa'uhu, maka hal itu tidak akan bermanfaat. Li'annahu la budda minal yakin, karena sesungguhnya harus didasari keyakinan. Min anna ma fa'alahu nabi khairun. Apa itu? Bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Nabi adalah sebuah kebaikan. Jadi keyakin ini adalah petuah Nabi, petunjuk Nabi di dalam bentuk pengobatan. Yang pertama yakin menyembuhkan itu Allah, yang kedua cara yang dilakukan oleh Nabi ini bermanfaat. Tapi kalau tidak, ya tentunya sekarang begini, apakah ini termasuk ada atharun mubasyarah, ada efek mubasyarah? Pernah kita membahas, apa hukumnya sekarang? Seseorang sedang demam nih. Anak-anak kecil kita dulu kadang-kadang sebagai tempat gitu ya, anak-anak kecil panas, demam wae gitu ya, kemudian dipakaikan kalung. Ketika ditanya kepada orang tuanya, apa fungsi kalung ini? Budak ieu teh geringan wae cenah. Maka dipakaikan kalung. Dia meyakini kalung ini bisa menyembuhkan. Tina bola nu hideung teh ya, benang hideung. Kalau dia meyakini benang ini, kalung ini bisa menyembuhkan selain Allah, ini syirik besar. Bisa keluar dari Islam dia. Tapi kalau dia mengatakan, dah saya meyakin anu ngadamangkeun mah Allah, ieu mah sebab we hungkul. Kemudian harus diperiksa sebab itu. Sebab ini sesuatu yang sifatnya mubasyarah. Sekarang apa kaitannya antara benang hideung jeung demam? Ada kaitan enggak? Enggak. Kecuali nu digantungkeun teh naon, lamak baseuh misalkan. Kalau kita menggantungkan kain basah, itu pengaruh nggak kepada demam kita? Pengaruh. Dikompres, ya walaupun mau ditaar atau di leher gitu misalkan ya, itu ada efek mubasyir. Atau kita makan apa? Makan paracetamol misalkan. Jelas ini penelitian dokter, paracetamol itu bisa memberikan efek untuk mendinginkan demam. Ada efek mubasyir. Sekarang air liur ada efek mubasyir enggak? Bisa jadi ada. Kan itu sifatnya air. Ya, kemudian dengan tanah dioleskan karena luka. Ya, sedangkan tanah itu salah satu ilatnya kenapa Rasulullah SAW bentuk pensucian air liur anjing, itu air liur anjing itu saking najisnya air liur anjing, itu jaramnya banyak dalam air liur anjing itu. Sehingga apa bentuk penyuciannya apa? 1 kali dengan tanah, 7 kali dengan
dengan air. Kenapa harus dengan tanah? Para ulama mengatakan nggak boleh tanah ini diganti oleh sabun, nggak boleh diganti oleh bedak, nggak boleh diganti oleh yang lainnya, harus ku tanah. Ternyata tanah itu bisa apa? Bisa mematikan bakteri-bakteri yang tidak bisa dibunuh oleh yang lain. Ya, tanah itu. Ini tentunya sangat masuk akal gitu ya, sangat masuk akal. Tapi kalau lukanya menganga yang perlu dijahit, jangan berani-berani kurang dioleskeun tanah di wawalan tanah gitu ya. Yang memang harus dijahit mah kudu dijahit gitu. Ya mungkin bisa aja dia merapat, tapi kan prosesnya lama ya, untuk kemudian kembali naon rapat gitu ya lukanya. Berarti apa intinya? Tetap keyakinan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sababiah saja. Karena sebab ketika seseorang dia menjadikan sebab kesembuhan dan ternyata sebab itu tidak ada efek mubasir dalam kesembuhannya, maka ini tidak boleh dan termasuk syirik asgor, syirik kecil. Dia mengatakan, kenapa kamu pakai kalung, kenapa anak ini pakai kalung hitam? Saya yakin yang menyembuhkan itu Allah, adapun kalung ini hanya sebab saja. Ini syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Ya, karena dia yakin masih tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tapi ketika dia menyandarkan kepada sebab dan sebabnya ini tidak ada efek dalam sebab, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kemudian kita jadi masalah pengobatan ini apapun nanti. Kita kan nanti ketika kalian mendapatkan bentuk pengobatan, ada bentuk pengobatan batu ceranggem, ada bentuk pengobatan yang dia duduk di atas apa namanya? Sekarang ini batu apalah gitu ya, ngagoler kayak gitu. Sekarang lagi marak nih. Terus ada bentuk pengobatan dengan cara apa ya? Telur. Oh, ada juga dengan cara telur. Jadi intinya begini. Tetap ketika dia yakin yang menyembuhkan itu Allah, tetapi efek sebab kesembuhannya tidak masuk akal. Yang pertama apa? Kapan seseorang bisa kapan sebab itu dikatakan masuk akal? Yang pertama harus ada dalil Quran sama hadis. Misalkan apa? Air hujan jelas ada dalilnya, madu jelas ada dalilnya, pengobatan-pengobatan yang diajarkan Rasul, bekam, habatus sauda, minyak zaitun jelas ada dalilnya. Selain itu, ketika tidak ada dalilnya, maka harus ada satu yang kita pegang. Apa itu? Penelitian para dokter ahli. Ini kata dokter ahli, kata tabib yang berpengalaman bahwasanya taruhlah misalkan koneng gitu ya, bisa menyembuhkan penyakit mah misalkan. Itu kata tabib dan ternyata pengalaman dan memang betul. Bisa kita ambil. Kalau orang yang mengatakan iya bisa menyembuhkan, ternyata orang ini nggak ada pengalaman, dia bukan dari sisi pendidikan juga bukan doktor gitu ya, atau dari tabib juga baru gitu misalkan, intinya juga nggak masuk akal, maka tidak boleh kita mengambilkan itu sebagai sebab kesembuhan dalam penyakit. Karena bisa jadi ketika kita menyandarkan sebuah kesembuhan kepada sesuatu dan ternyata nggak ada dalilnya dan tidak ada efek mubasirnya, ini bisa jadi apa? Jatuh kepada syirik kecil. Ya, jatuh kepada syirik kecil. Terakhir kita kemudian melihat ada black jade, ada gelang yang kemudian di ada mahan infrared gitu ya. Tentunya infrared ini nggak bertahan lama, hanya 6 bulan, hanya bahkan cuma setahun misalkan. Itu pun ada lisensi menurut dokter ini bahwasanya batu ini telah di infrared. Ya, kalau memang jelas fungsinya dan ada, ini bisa. Tapi kalau nggak ada, makanya kemudian ketika kita pakai gelang gelang ini bisa begini, gelang itu bisa begitu, kita jangan dulu kemudian percaya sampai gelang tersebut ada jelas lisensinya dari penelitian para ahli misalkan. Jelas ini batu ini telah ditembak infrarednya misalkan ya, satahunan misalkan. Dan ternyata dia bisa berpengaruh. Kita tahu psikokinetik. Dalam psikokinetik itu ada unsur yang kemudian bisa melancarkan darah. Dan ternyata yang gelang-gelang itu bukan menyembuhkan penyakit. Ternyata adalah sebab utamanya melancarkan darah, sehingga kalau darah lancar, yang lain pun bisa sembuh. Artinya sakit kepala sembuh karena darahnya lancar.
ternyata itu adalah salah satunya membuat peredaran darah itu lancar, ya, bukan menyembuhkan penyakit tapi ya banyak. Makanya ketika kita menemukan dalam bentuk pengobatan apapun itu, yang pertama, kalau tidak ada dalilnya, bukan sesuatu yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Apa itu dalam Al-Quran? Mau kurma, mau hujan, air hujan tuh tahuron, syifaan, bisa menyembuhkan itu. Dan ternyata banyak, ya, banyak orang yang kemudian tersembuhkan dengan air hujan. Atau air zam-zam, itu menjelas-jelas, yang jelas-jelas dalilnya ada, hadis dan ayatnya ada, itu jelas, kita bisa ambilkan itu sebab. Tetapi tetap keyakinan mah Allah yang menyembuhkan gitu ya. Yang kedua adalah ketika itu semua tidak ada, maka yang terakhir kita pakai ada efek mubasir enggak dia? Ya, kalau kira ada efek mubasir, walaupun dia tidak dibawa oleh orang yang profesor misalkan yang menemukannya, kalau ada efek mubasir ya nggak apa-apa. Ya, misalkan para herbalis membawa ke mendapatkan ternyata pucuk jambu bisa jadi obat mencret misalkan, dan ternyata betul mujarab. Iya, herbalis. Beliau herbalis. Tibun Nabawi ya. Dan tentunya atas penelitian. Beliau atas penelitian ya. Jadi di sini hadis yang ke berapa tadi? Yang pertama dalam bab yang baru ini tentunya apa? Termasuk bentuk pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kurhatun. Kurha ini apa? Luka gitu ya. Nabi mengambil jarinya, air liur, tanah, kemudian bismillah, dioleskan bismillah. Tapi tadi apa kata Syekh Utsaimin? Harus didasari dengan keyakinan yang kuat ya, tawakal, yakin Allah menyembuhkan, ini hanya sebab saja. Kalau tidak ada keyakinan, ragu, sebaiknya jangan. Ya, ketika dia ternyata nggak sembuh, akhirnya apa? Khawatir justru malah menodai hadis yang sahih ini, gitu ya. Akhirnya jadi menyalahkan hadis, gitu. Karena ada orang-orang yang benci kepada Abu Hurairah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, habbatus sauda dawaun likulida illa sam. Habbatus sauda itu adalah obat bagi semua penyakit kecuali kematian. Hadis ini sahih. Datangnya dari sahabat Abu Hurairah. Saking bencinya sama Abu Hurairah adalah pendusta katanya. Kenapa? Karena mengatakan dari Rasulullah bahwasanya habbatus sauda adalah obat bagi setiap penyakit kecuali kematian. Kalau betul habbatus sauda itu adalah obat bagi setiap penyakit, ngapain ada rumah sakit kata mereka? Jadi seakan-akan apa? Menyalahkan hadis sampai kemudian mendustakan Abu Hurairah padahal hadisnya sahih. Ya, padahal hadisnya sahih. Tentunya ini harus kita imani, harus kita yakini. Ternyata proses itu Ziyadul Akbar juga menjelaskan ya. Proses dawa'u likulida, obat bagi setiap penyakit, ternyata bisa menyembuhkan apapun itu habbatus sauda. Misalkan suka migrain, itu bukan langsung migrain yang disembuhkan, ternyata dia dari peredaran darahnya atau dari yang lainnya lah. Makanya dengan habbatus sauda itu apa namanya lah, pokoknya nama etaweh ya. Penjelasan Ziyadul Akbar tuh Masya Allah itu. Maksudnya jadi bukan regenerasi, jadi metabolisme kita ini diperbaiki. Iya, itu sebabnya dengan itu bisa gitu ya, dengan habbatus sauda. Intinya apa? Intinya kita yakin Allah yang menyembuhkan, ini adalah sebab gitu ya, cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan itu saja mungkin ya, karena sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.